Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wibowo, NIM 610241708. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP KD 3.1 dan 4.1 kelas 4 yang berbunyi KD 3.1 memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana atau tradisional. Indikator menjelaskan variasi gerak dasar berlari, melempar, menangkap, dan berjalan pada permainan bola kardus. KD 4.1 mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan bola besar sederhana atau tradisional. Indikator melakukan variasi gerak dasar berlari, melempar, menangkap, dan berjalan pada permainan bola kardus. Untuk kegiatan inti dari RPP yaitu setelah selesai pemanasan, peserta didik dibagi menjadi 4 bersab. Kemudian diminta untuk mengamati gambar atau video tentang gerak dasar berlari, melempar, menangkap, dan berjalan. Kemudian guru sebagai peraga memberikan contoh gerak berlari, melempar, menangkap, dan berjalan di depan peserta didik, dan peserta didik mengamati guru yang sedang mempraktekkan. Kemudian pada kegiatan ini peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang disampaikan oleh guru, dan jika tidak ada yang bertanya maka guru memancing peserta didik agar bertanya dalam pembelajaran untuk menyamakan pemahaman materi, ataupun kalau masih ada peserta didik yang belum paham tentang materi tersebut. Setelah semua peserta didik paham tentang gerak dasar berlari, melempar, menangkap, dan berjalan, maka guru membagi lembar kerja peserta didik dan membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok dipimpin oleh salah satu peserta didik untuk melakukan diskusi. Kemudian peserta didik melakukan eksplorasi atau praktek sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru di dalam LKPD. Peserta didik diperbolehkan atau diwajibkan melakukan diskusi kelompok, mempelajari lembar kerja sebelum melakukan praktek gerakan. Jika peserta didik mengalami kesulitan, boleh mencari informasi dari buku PJOK peserta didik. Guru membimbing jalannya diskusi kelompok. Setelah peserta didik selesai berdiskusi tentang apa yang ada di lembar kerja, setiap kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan di depan kelompok lainnya. Guru memberikan umpan balik terhadap kerja kelompok peserta didik. Untuk praktek variasi gerak dasar melalui permainan bola kardus. Langkah-langkah permainan bola kardus. Untuk melakukan permainan bola kardus, peserta didik terdepan yang ada di pos C berjalan menuju pos B dan berhenti. Kemudian berhenti dan melakukan lemparan bola ke kardus dan diusahakan masuk. Jika masuk diberi nilai 1, dan jika tidak masuk maka tidak dapat nilai. Setelah dari pos B, peserta didik lari dengan melewati belakang penjaga kardus disertai mengambil bola dan dilanjut berlari ke pos B. Kemudian dilempar dari pos B dan ditangkap peserta didik berikutnya yang ada di pos C. Setelah itu peserta didik yang dari pos B berlari menuju belakang barisan peserta didik yang lain, dan dilanjutkan dengan siklus yang sama oleh peserta didik berikutnya, dan seterusnya sampai waktu yang ditentukan habis. Diusahakan gerakan berbeda dari peserta didik depannya. Setiap kelompok memiliki satu ketua yang bertugas sebagai menjaga kardus
dan menghitung jumlah bola yang masuk ke kardus. Permainan ini dipertandingkan antar kelompok, maka kelompok yang menang diperbolehkan untuk memberi hukuman kepada yang kalah dengan kesepakatan yang dilakukan. Setelah selesai melaksanakan tugas gerak, peserta didik membuat sebuah simpulan tentang materi yang dilakukan dan ditulis di dalam LKPD untuk didiskusikan. Pada saat peserta didik melakukan aktivitas gerak, guru mengawasi sambil menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Itu tadi adalah kegiatan inti dari RPP. Akan dilanjutkan kegiatan penutup, yaitu setelah semua kegiatan belajar mengajar selesai, maka guru penjas memberikan perintah kepada peserta didik untuk berkumpul. Setelah itu, guru penjas mengevaluasi proses belajar mengajar hari ini serta melakukan diskusi dan tanya jawab. Peserta didik membuat kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah disampaikan. Guru juga bisa mengambil nilai dari keaktifan kelompok maupun individu sesuai kriteria penilaian yang sudah ditetapkan. Kemudian guru mengucapkan terima kasih kepada peserta didiknya. Setelah itu guru menyampaikan materi pembelajaran penjas yang akan datang. Maka guru memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu peserta didik harus belajar mandiri di luar jam pembelajaran tentang materi yang akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian guru memimpin doa akhir pelajaran, yaitu tadi kegiatan penutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.